Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Ramzik Story. Sebelum kita masuk ke cerita, saya mempunyai permintaan kecil nih buat kalian semua. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menuliskan Waalaikumsalam bagi yang muslim atau menjawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Ya, ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung berkabut, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Jaka. Tubuhnya kurus, pakaiannya compang-camping, dan hidupnya bergantung pada belas kasih orang-orang desa. Setiap hari, Jaka berkeliling mencari kerja, menawarkan tenaganya demi sebungkus nasi atau sepotong roti basi. Tapi, di mata warga desa, Jaka hanyalah beban, anak yatim piatu tanpa masa depan, tak berpendidikan, dan dianggap sebagai pembawa sial. Meski sering dihina, Jaka tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum getir dan menunduk. Namun, hatinya menyimpan luka yang dalam. Dalam sepi, ia sering berbicara pada dirinya sendiri, merenung di bawah pohon besar di tepi sungai, bertanya pada semesta, mengapa hidupnya selalu penuh kesengsaraan. Suatu malam, perutnya melilit karena belum makan seharian. Ia pun memberanikan diri masuk ke dalam hutan terlarang, tempat yang dianggap angker oleh warga desa. Banyak kisah menyeramkan menyelimuti hutan itu. Orang hilang, suara jeritan dari balik kabut, dan sosok makhluk raksasa yang muncul saat bulan purnama. Tapi Jaka tak peduli. Ia butuh makan. Di dalam hutan mungkin ada buah liar atau akar yang bisa dimasak. Kabut tipis menyelimuti pepohonan saat Jaka melangkah masuk. Suara binatang malam mengiringi tiap langkahnya. Dedaunan kering berderak di bawah telapak kakinya yang telanjang. Udara dingin membuat tulangnya menggigil. Ia berjalan semakin dalam hingga menemukan sebuah gua tersembunyi di balik semak berduri. Saat hendak memetik buah dari semak, Jaka dikejutkan oleh suara geraman berat, dalam, dan penuh gema, seperti datang dari perut bumi. Jantungnya berdetak cepat. Dari balik kegelapan, muncul bayangan besar yang bergerak perlahan. Mata Jaka membelalak. Sebuah naga raksasa, hitam legam, muncul dari kegelapan gua. Matanya menyala merah keemasan, lidahnya menjulur panjang, dan napasnya mengepulkan asap panas. Sisik-sisik tajam menyelimuti tubuhnya, sebagian terkelupas dan berdarah. Ada luka besar di bagian pundak kanan naga itu, seperti bekas sayatan senjata tajam. Tubuhnya tampak lemah, namun sorot matanya tetap menyeramkan. Jaka berdiri membeku. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Naga itu mendekat, matanya menatap langsung ke dalam jiwa Jaka. Nafas panasnya menyentuh wajah pemuda itu. Tapi alih-alih dimangsa, naga itu mengeluarkan suara lirih. Rintihan. Tak tahu mengapa, Jaka justru melangkah maju. Ia merobek ujung bajunya yang sudah usang dan dengan hati-hati membersihkan luka naga itu. Tangannya gemetar, namun tatapannya penuh keberanian. Ia berbicara lembut seperti menenangkan anak kecil. "Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Aku tahu rasanya terluka, sendirian, dan diabaikan." Naga itu terdiam. Mata merahnya perlahan memudar menjadi kuning redup. Ia menutup matanya, seolah merasa aman. Jaka pun duduk di samping tubuh besar naga itu, memetik daun dari semak sekitar dan mengunyahnya untuk dijadikan obat luka. Ia menempelkan tumbukan daun itu ke luka naga dengan penuh hati-hati. Malam itu, langit dipenuhi cahaya bulan purnama. Di dalam gua yang tersembunyi, seorang pemuda miskin dan seekor naga yang terluka, dua makhluk yang berbeda dunia, mulai membentuk ikatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keesokan harinya,
Jaka terbangun dengan kepala bersandar di kaki naga. Ia terkejut melihat tubuh naga itu masih di sana. Matanya kini menatap dengan lebih tenang. Sebuah suara bergema dalam pikirannya. Kau bukan seperti manusia lain. Kau datang bukan untuk merusak, tapi untuk merawat. Namaku Gandamayu. Jaka terpana. Suara itu terdengar di dalam kepalanya, seperti mimpi. Tapi ini nyata. Aku Jaka. Kenapa kau bisa berbicara ke dalam pikiranku? Aku adalah naga terakhir dari garis penjaga harta zaman kuno. Aku bisa merasakan hati manusia dan hatimu bersih. Sejak hari itu Jaka rutin datang ke gua. Ia membawa daun obat, makanan seadanya, dan mereka mulai saling mengenal. Naga itu tak lagi menakutkan. Ia mulai membuka kisah masa lalunya tentang kerajaan kuno, pengkhianatan manusia, dan perang yang menghancurkan segalanya. Jaka mendengarkan dengan penuh perhatian. Tak sekalipun ia menanyakan soal harta atau kekuatan. Ia hanya ingin tahu siapa Gandamayu sebenarnya. Sang naga pun mulai merasa terikat. Untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, ia mempercayai manusia. Dan tanpa disadari Jaka, takdirnya mulai berubah sejak ia menyentuh sisik naga itu dengan kasih sayang. Bagian ini akan menjadi awal dari kisah epik yang akan mengubah nasib desa, bahkan dunia, selamanya. Hari-hari berlalu sejak Jaka berteman dengan Gandamayu. Ia tak pernah menceritakan pertemuan itu pada siapapun. Di desa, hidupnya masih seperti biasa, miskin, dihina, dan diabaikan. Tapi setiap sore, diam-diam ia menyelinap masuk ke hutan terlarang, menuju gua rahasia tempat naga besar itu beristirahat. Mereka berbicara banyak, kadang dalam diam, kadang melalui suara hati yang menggema di kepala Jaka. Dari Gandamayu, Jaka belajar tentang keberanian, kesetiaan, dan luka pengkhianatan yang dalam. Naga itu pernah menjadi penjaga sebuah kerajaan besar bernama Arda Kirana yang telah lama hilang di telan bumi dan waktu. Ia dulunya hidup berdampingan dengan manusia hingga suatu ketika manusia serakah memburunya demi harta. Manusia itu tamak, Jaka, kata Gandamayu suatu malam saat angin dingin menyapu mulut gua. Mereka menghormatiku di siang hari, tapi memburuku saat gelap datang. Kau tahu apa yang kutakuti? Bukan kematian, tapi kesendirian abadi. Jaka hanya terdiam. Ia mengerti rasa itu. Kesepian telah lama menjadi teman hidupnya. Pada suatu malam purnama ketiga, sejak mereka bertemu, Gandamayu mengajak Jaka ke bagian terdalam dari gua. Sebuah dinding batu besar perlahan terbuka saat naga itu menghembuskan napas panasnya ke arah ukiran kuno. Terbukalah sebuah ruangan raksasa yang tak bisa dipercaya oleh mata manusia biasa. Gunung emas, rantai perak, permata sebesar kepala manusia, pedang bersinar, buku sihir kuno, pusaka raja. Jaka mematung. Seluruh tubuhnya bergetar. Inilah rahasia yang selama ini dijaga Gandamayu. Ambillah Jaka, tapi hanya satu kantong kecil. Dan bukan untuk kesombonganmu. Ambil untuk hidupmu, untuk orang-orang sepertimu. Jaka menatap Gandamayu dengan mata berkaca. Ia menggenggam dadanya yang berdebar, lalu perlahan mengambil satu kantong kain tua yang tergantung di tiang batu. Ia mengisi kantong itu dengan beberapa koin emas kecil dan satu batu giok yang bersinar. Sesampainya di desa, Jaka menukar koin itu di kota. Nilainya luar biasa. Ia bisa membeli sawah, membangun rumah, dan memberi makan anak-anak yatim seperti dirinya. Namun ia tak membual, tak berfoya-foya. Ia tetap mengenakan pakaian sederhana dan membangun lumbung untuk warga yang kelaparan. Kebaikan Jaka mulai diperhatikan. Warga yang dulunya mencibir, kini bertanya-tanya, dari mana datangnya kekayaan itu? Dari kerja keras dan berkah alam, jawab Jaka dengan senyum tulus. Namun, lidah manusia lebih tajam dari pedang. Desas-desus pun merebak. Ada yang bilang Jaka menemukan tambang emas, ada yang menuduhnya mencuri, bahkan ada yang meyakini Jaka membuat perjanjian dengan iblis.
Di antara mereka, seorang pria bernama Wira yang sejak dulu iri pada Jaka mulai menyelidiki lebih jauh. Ia mengikuti Jaka secara diam-diam hingga ke tepi hutan terlarang. Tapi ia takut masuk sendirian, maka ia menyusun rencana. Wira menyebarkan isu ke seluruh desa bahwa Jaka menyembunyikan harta karun terkutuk di hutan. Ia menghasut para warga, terutama mereka yang tamak dan lapar kekuasaan, untuk bersama-sama menyelidiki hutan demi membuktikan ucapannya. Jaka merasa ada yang berubah di desanya. Tatapan orang-orang kembali menjadi tajam, tapi bukan karena hinaan, melainkan dendam tersembunyi. Ia merasa waktu mereka bersama Gandamayu semakin sedikit. Suatu sore, Gandamayu berbicara dengan nada berat, seperti langit yang akan hujan. Jaka, aku merasa angin kegelapan datang. Kau telah membuktikan hatimu, tapi manusia, mereka belum berubah. Jaka menggenggam batu giok pemberian Gandamayu. Kalau mereka datang, aku akan melindungimu. Kau sahabatku, satu-satunya yang pernah benar-benar mendengarkanku. Naga itu menatapnya. Kalau waktunya tiba, jangan pilih kekuatan, pilihlah pengorbanan. Ucapan itu membuat Jaka diam, tapi ia tahu badai memang sedang menuju hidupnya. Malam itu, angin berubah arah. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan di balik kegelapan hutan, mata-mata manusia telah menatap rakus ke arah gua, dan mereka tak datang dengan niat baik. Malam turun perlahan. Hutan terlarang diselimuti kabut tebal dan bisikan angin yang menyimpan firasat buruk. Jaka duduk di sisi gua bersama Gandamayu, naga besar yang kini menjadi sahabat dan gurunya. Tapi malam ini terasa berbeda. Langit seolah menahan napas. Burung-burung berhenti berkicau. Daun-daun diam, tak bergeming. Mereka datang, Jaka. Suara Gandamayu menggema di kepala pemuda itu. Manusia-manusia yang mencium aroma kekayaan. Mereka tak datang membawa hati, hanya senjata dan keserakahan. Jaka menggenggam kuat batu giok pemberian naga itu. Dadanya bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar ujian, ini adalah pertempuran. Tak lama, dari balik semak dan pepohonan, muncullah puluhan pria bersenjata obor dan tombak. Wajah mereka dipenuhi keserakahan. Di barisan depan berdiri Wira, pemuda iri hati yang kini menjelma pemimpin para penjara. Jaka, keluar kau, kami tahu kau sembunyikan harta di sini, teriak Wira. Jika kau menyerahkannya, kami tak akan menyakitimu. Tapi kalau kau menolak, naga itu akan kami bakar hidup-hidup. Jaka berdiri di mulut gua. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan kesedihan. Aku tak punya apa-apa untuk kalian. Yang aku miliki adalah berkah karena aku menyayangi makhluk yang kalian benci. Kalian salah jika mengira kekayaan berasal dari ketamakan. Omong kosong, bentak Wira. Bunuh naganya. Ambil semua harta di dalam gua. Serentak, obor dilempar ke arah semak dan panah berterbangan ke langit. Gandamayu meraung keras, suaranya mengguncang tanah. Tubuhnya yang besar melompat dari dalam gua, menyapu belasan penyerang dengan ekornya. Api menyembur dari mulutnya, membakar sebagian hutan. Pohon-pohon tumbang, tanah berguncang. Pertempuran besar pun terjadi. Jaka berteriak, memohon mereka berhenti. Tapi manusia sudah dibutakan oleh nafsu. Mereka tak mendengar. Mereka hanya melihat harta, bukan kebenaran. Gandamayu bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tapi usianya sudah tua. Luka lamanya terbuka. Anak panah terus menancap di tubuhnya. Satu persatu penyerang tumbang. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Dalam keputusasaan, Jaka berdiri di depan tubuh Gandamayu yang terengah. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Berhenti. Kalau kalian ingin harta, ambillah. Tapi jangan lukai sahabatku. Tapi Wira melompat dari balik pohon, mengayunkan tombaknya ke arah Jaka. Seketika, suara menggelegar memenuhi udara. Cukup. Sebuah ledakan cahaya terjadi. Dari dada Gandamayu muncul pusaran angin berwarna emas. Tubuh Jaka terangkat ke udara
matanya menyala putih. Naga itu memindahkan kekuatan terakhirnya ke dalam tubuh Jaka. Wira terpental jauh dan tak sadarkan diri. Para penyerang lainnya lari tunggang langgang ketakutan, meninggalkan senjata dan obor. Gandamayu terbaring lemah. Sisik-sisiknya mulai menghilang, matanya memudar. Jaka berlutut di samping sahabatnya. "Kau memberiku segalanya, tapi mengapa kau harus pergi?" Naga itu menatapnya. Suara lembutnya muncul dalam bisikan terakhir. "Kau sudah menjadi manusia yang kupilih. Warisan bukan emas Jaka, tapi kebaikanmu. Itu akan menyelamatkan dunia." Dengan napas terakhirnya, tubuh Gandamayu berubah menjadi batu kristal raksasa yang bersinar di malam hari. Dari batu itu mengalir air jernih yang tak pernah kering, membentuk sungai kecil yang menghidupi desa selamanya. Jaka membawa perubahan besar. Ia tak pernah mengaku tentang naga itu, tapi ia membangun sekolah, rumah-rumah, dan ladang untuk rakyat miskin. Desa yang dulunya penuh hinaan, kini menjadi tempat harapan. Wira, yang sadar dari luka dan rasa bersalah, pergi mengasingkan diri ke gunung dan tak pernah kembali. Puluhan tahun kemudian, anak-anak desa sering bermain di dekat batu kristal itu. Mereka tak tahu bahwa di dalam batu itu bersemayam naga terakhir dan bahwa seorang pemuda miskin pernah menyelamatkan dunia. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kasih sayang. Dan setiap kali malam bulan purnama tiba, dari arah hutan terdengar suara lembut, "Jaga dunia ini, Jaka, karena warisan kita adalah cinta, bukan harta." Tamat.